Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bidini ila yaumiddin. Pemirsa serta pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT dan juga para pemirsa dan pendengar radio serta televisi yang lainnya. Semoga Allah SWT senantiasa berikan keberkahan kepada kita dalam waktu, umur, serta segala urusan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini, kita memperbanyak ungkapan salat dan salam Nabi kita Muhammad SAW. Semua kita senantiasa diberikan kesabaran, keteguhan iman, ketakwaan oleh Allah SWT, serta keistiqomah di dalam menjalankan sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, mohon maaf, mungkin pemirsa cukup bertanya-tanya kenapa sudah lama tidak ada live di kajian rutin kita setiap pagi Jumat ini. Berhubung dengan satu dan lain hal, kami mohon maaf, insya Allah kita akan lanjutkan jika memang hari ke depan insya Allah ada kemudahan untuk kita selalu melakukan kajian live kita ini. Sedikit kita replika ke belakang bahwa kajian kita ini sebetulnya sudah ratusan majelis ya. Mungkin mulai dari kita membahas sejarah sirah, yaitu sejarah kehidupan perjuangan Rasulullah SAW di masa ya sejarah sirah kehidupan Rasulullah SAW. Itu ada sekian majelis ya, dan cukup panjang juga kita bahas ya, berapa tahun kita membahas tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Mulai beliau ya berjuang berdakwah, diterima wahyu dan juga berbicara tentang sebelum dapat wahyu sampai akhir wafatnya beliau. Kemudian kita bicara tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin berlanjut dengan sejarah kekuasaan Bani Umayyah. Setelah selesai kekuasaan Bani Umayyah, kita berlanjut pada kekuasaan Bani Abbasiyah, dan sudah selesai juga kekuasaan Bani Abbasiyah yang ada di Baghdad. Sekarang tetap masih kekuasaan Bani Abbasiyah tapi berpindah ke Mesir. Jadi kalau kita urut sedikit tentang pusat kekuasaan Islam, pertama adalah di Madinah. Kemudian setelah sampai masa Utsman bin Affan, Khalifah Rasyidin Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Kemudian setelah Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau pindah kekuasaan ke Kufah. Namun setelah itu kekuasaan kembali setelah Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dan berdamai dengan Muawiyah pada tahun 40 Hijriah. Kekuasaan berada di Syam. Pusat kekuasaan ada di Syam. Kemudian setelah kekuasaan Bani Umayyah dilanjutkan oleh kekuasaan Bani Abbasiyah, berpindah pusat kekuasaan Islam di Baghdad, itu Irak, Baghdad. Setelah Baghdad, ya runtuh Baghdad, ya setelah kita bicara panjang lebar tentang, karena memang masa kekuasaan Bani Abbasiyah cukup panjang sekali, sampai robohnya kekuasaan yang kekhalifahan Bani Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah. Nah, sekarang kita masuk kepada fase kedua, ya kekuasaan Bani Abbasiyah yang beribu kotanya berada di Mesir. Yang telah kita bahas sebelumnya, khalifah yang pertama di Mesir itu Al-Mustansir Billah yang berkuasa 659 sampai 661, dan kita pernah menjelaskan ada kepakuman 3 tahun, tidak ada kekhalifahan yang memimpin kaum muslimin selama 3 tahun. Kemudian dari tahun 659 sampai 661 itu ada kekuasaan khalifah Ahmad bin Zahir bi Amrillah di Mesir, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Hakim bi Amrillah juga di Mesir, Abul Abbas, dan ini sudah kita bicarakan. Dan sekarang kita akan bicarakan lanjutan dari karena kekuasaan Al-Hakim bi Amrillah ini ya itu cukup panjang juga, itu sekitar 10 tahun lebih ya, 40 tahun lah, 40 tahun belum berkuasa. Dari 661 ya, itu juga tahun kelahiran Ibnu Taimiyah sebenarnya, sampai tahun 701. Jadi 40 tahun beliau berkuasa. Jadi cukup banyak ulama yang wafat. Nah, kemarin di akhir jumpa kita bicara tentang salah satu ulama yang wafat di masa kekuasaan Al-Hakim bi Amrillah ini adalah yaitu Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Ini sudah kita bicarakan. Ini pertama terakhir dari live kita ya. Kemudian setelah itu juga ada nanti para ulama-ulama lain, kita ambil terutama ulama-ulama yang masyhur baik di kalangan ulama Hanafiyah yang menjadi literasi bagi umat Islam, banyak buku-bukunya, kemudian terkenal, fenomenal, seperti juga ulama-ulama Hanabilah, kemudian juga ulama Syafi'iyah atau utamanya itu ya, karena kita lebih banyak ingin perkenalkan ulama-ulama Syafi'iyah kepada umat, terutama ya yang mereka memiliki perjuangan dan akidah serta
punya karangan yang cukup banyak. Nah, di antara juga lah Imam Abu Syamah. Al-Imam Abu Syamah. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Dan kemudian juga ada Majduddin Ibnu Daqiq Al-Aid. Ya, ulama-ulama yang terkenal ini. Kemudian ada Qurtubi Sahib Tafsir Tadhkirah. Tafsir Qurtubi yang terkenal. Kemudian juga ada nanti Imam Burhan Ibnu Jama'ah. Ini karena Hanabilah. Kalau yang Qurtubi adalah Malikiyah. Ya. Kemudian Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Nah, ini juga Syafi'iyah. Kemudian Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Abdul Halim Ibnu Taimiyah ini adalah Hambali, bapak dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau Syekh Islam namanya Ahmad bin Abdul Halim, kalau Abdul Halim itu adalah Ibnu Taimiyah adalah bapak beliau. Baik, pada kesempatan ini kita akan bicarakan sekilas tentang biografi Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i. Nah, ini yang akan kita bahas. Semoga Allah SWT memudahkan kita. Baik, kita akan mulai membacakan biografi beliau. Ya. Baik. Terjemah beliau ada di Tabaqah Syafi'iyah, Karam Ibnu Katsir, juga Zail ala Raudatain, yaitu itu adalah karya beliau sendiri. Ya, beliau menulis katanya ada namanya kitab beliau Sejarah Dua Kota, yang beliau istilahkan. Kemudian setelah itu beliau juga menambahkan, disebut dengan Zail ala Raudatain. Taib, beliau adalah ini yang ditulis oleh pentahqiq kitab Al-Bast ala Inkar al-Bidah, karya Syekh Abu Syamah tersendiri. Ya. Nasab beliau adalah, nama dan nasab beliau adalah Huwal Imam Al-Hafidh. Beliau dikarenakan dengan seorang imam Al-Hafidh. Jadi kata-kata Al-Hafidh itu berarti beliau ada seorang ulama yang butuh kuat hafalannya, baik bukan dari hafal Al-Quran. Kalau di zaman sekarang kan Al-Hafidh itu hanya kepada orang yang hafal Al-Quran. Al-Hafidh adalah ulama-ulama yang hafiz hujah-hujah dan sunnah. Ya. Syahabuddin Abul Qasim Abdurrahman bin Ismail bin Ibrahim bin Uthman Al-Maqdisi. Beliau tinggal di Summa Dimashqi. Sebelumnya beliau lahir di Maqdisi, kemudian Damaskus. Asy-Syafi'i, ya. Al-Muhaddits, Al-Muqri. Al-Muhaddits, beliau juga seorang ahli hadis. Al-Muqri, seorang orang ahli dalam ilmu qiraat juga. An-Nahwi, ahli dalam bahasa. Al-Usuli, ahli dalam ilmu usul. Al-Mu'arrikh, beliau juga seorang pakar tarikh, sejarah. Sahibut Tasanif, memiliki karangan yang cukup banyak. Jadi kalau kita syarah ini pengertian dari lakob-lakob yang digunakan ulama menyebut beliau ini sudah cukup panjang, ya. Karena di antaranya beliau sebut Al-Imam, Al-Hafidh, ya. Kemudian sebut beliau adalah di antara nisbah beliau adalah Al-Maqdisi, tempat lahirnya beliau. Summan Damaskus, di situ tempat beliau wafat dan beliau mengembangkan ilmunya. Asy-Syafi'i, kemudian Al-Muhaddits, ya. Al-Muqri, itu disebutkan tadi ahli hadis, orang ahli qiraat juga. An-Nahwi, ahli bahasa nahwu. Al-Usuli, pakar usul juga. Al-Mu'arrikh, ahli sejarah juga, ya. Sahibut Tasanif, punya karangan cukup banyak. Itulah sekilas tentang nama dan nasab beliau. Kemudian kenapa beliau dinamakan Abu Syamah? Kenapa beliau dinamakan Abu Syamah? Li'annahu kana fawqa hajibihil aisar, ya, karena di atas pelipis mata beliau yang kiri ini syamatun kabira, ada tompel bahasa orang, ya, apa? Tai lalat yang besar gitu. Ya, di situ ada tompel itu, tai lalat yang besar, disebut Abu Syamah. Ya, karena beliau dengan Abu Syamah, karena di atas pelipis beliau yang sebelah kiri ada di situ tai lalat yang cukup besar. Nah, kelahiran beliau lahir pada malam Jumat tanggal 23 Rabiul Akhir tahun 500, ya, 99 Hijriah. 599 Hijriah. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang biografi beliau, ya. Pada tahun wafat beliau tersebut, beliau bukan wafatnya beliau, tapi beliau menyebut biografi beliau selama perjalanan menuntut ilmu beliau dalam kitab beliau Az-Zail ala Raudatain, ya. Dan di situ beliau zakara murabbahu wa mansya'ahu, beliau menjelaskan di mana beliau mendapatkan pendidikan, di mana beliau berkembang, ya, hidup beliau, jalan perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, ya, dan juga perjalanan beliau dalam mendapatkan ilmu hadis dan hadis, ya, mendengar hadis. Adapun perjalanan beliau menuntut ilmu dan guru-guru beliau adalah beliau dari kecil sudah hafal Al-Quran, ya. Kemudian beliau menyempurnakan qiraat
dan syekhnya As-Sakhawi, seorang Syafi'i yang terkenal juga, yaitu pada tahun 616. 616 dalam umur berapa beliau berarti? Berumur dalam 17 tahun, ya. Yaitu dalam umur 616 beliau sudah mengkhatamkan qiraat bersama guru beliau yaitu As-Sakhawi. Subhanallah, ya, karena kita lihat dari sepanjang perjalanan kita membaca perjalanan sejarah, ya, cukup muda-muda mereka orang yang hebat-hebat, ya. Dikata sekarang anak-anak umur 17 masih manja-manjaan, ya, nggak jelas bagaimana tujuan hidupnya, ya kan, masih hura-hura dan enggak, ya. Tapi sebagian alhamdulillah mereka ada yang menuntut ilmu, tetapi tidak akan mungkin menyaingi para ulama dahulu. Di era umur 17 beliau sudah akmal qiraat, memahami berbagai macam persib qiraat membaca Al-Qur'an. Kemudian rawal huruf Abil Qasim Ibnu Isa Al-Iskandaria bil Iskandar, ya, beliau merupakan riwayat hadis Sahih Bukhari dari Daud bin Mala'ib dan Ahmad bin Abdullah Al-Attar. Kemudian beliau belajar Musnad Syafi'i dari Ibnu Qudamah, Muwafiquddin Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini aslinya adalah Hambali, kan? Beliau Hambali, tetapi beliau mengajarkan Musnad Syafi'i kepada Imam Abi Syamah. Taib. Wa tafaqa ala Izzuddin Abdus Salam. Nah, guru Abdus Salam, guru beliau ada Al-Izz bin Abdus Salam, Ibnu Abdus Salam, yang telah kita bahas pada jumpa kita yang terakhir tentang biografi beliau. Kemudian dan Ibnu Salah, ya, Ibnu Salah juga pakar hadis dari ulama Syafi'iyah, Ibnu Abdul juga ulama Syafi'iyah. Wa Fakhr Ibnu Asakir, ya, kemudian Al-Saif Al-Amidi wa Muwafiquddin Ibnu Qudamah. Jadi beliau belajar ilmu fikih dari ulama-ulama tersebut. Baik. Kemudian bagaimana sifat beliau? Sifat beliau adalah, dan pujian ulama terhadap beliau, berkata Ibnu Katsir, ya, Ibnu Katsir menyebutkan, memberitahukan kepadaku Alamuddin Al-Birzali Al-Hafidh dari syekhnya Tajuddin Al-Fizari, bahwa dia berkata, ya, balagh Syekh Syahabuddin Abu Syamah rutbat al-ijtihad. Kata Al-Birzali ini menukil dari syekhnya Tajuddin Al-Fizari, mengatakan bahwa Syekh Abu Syamah ini sudah sampai pada tingkat mujtahid, ya. Berkata Al-Fazari, ya, ajibtu min Abi Syamah kaifa qallada Syafi'i. Aku sangat kagum dengan Abu Syamah itu, heran aku dengan dia. Kenapa? Kenapa dia harus taklid kepada Syafi'i? Gitu maksudnya. Padahal dia sudah sampai rutbatul ijtihad. Berkata Imam Subki, kana ahadul a'immah, beliau salah seorang ulama, bari'a fi funun ilm, beliau orang pakar dalam banyak bidang-bidang ilmu. Wa qila balagha rutbatul ijtihad, dan bahkan ada yang menganggapnya sudah sampai pada tingkat mujtahid. Berkata pula Ibnu Al-Jazari, kata bahwa allafa, Imam Abu Syamah ini orang yang rajin menulis, mengarang. Wa kana ahad zamani, dia orang pilihan pada zamannya. Jarang orang seperti dia pada zamannya. Sannaf al-katsir bi anwa'il ulum, dia menulis dalam banyak bidang ilmu. Menulis banyak dalam bidang ilmu. Taib. Kemudian, ya, berkata Imam Zahabi, wa kana ma'afarati zakaihi, ya, bersamaan dengan begitu hebat kepintaran beliau yang luar biasa, wa kasrati ilmihi, ya, dan banyak dalamnya ilmu beliau, mutawadhi'an, orang yang sangat tawadhu, muttarihan litakalluf, orang yang menghindari segala perkara-perkara yang berlebih-lebihan, ya. Rubbama rakabal himar bainal manabir, binal madawir. Kadang-kadang beliau enggak segan-segan biasa naik keledai gitu, ya. Nah, ini menunjukkan tawadhu beliau. Berkata Hafidz Ibnu Katsir menunjukkan wabil jumlah falam yakun fi waqti misluhu fi nafsi. Sulit ada orang seperti dia pada zamannya itu, ya. Wa diyanatihi, dalam keagamaannya, wa iffatihi, dalam penjagaan kehormatannya, wa amanati, dalam keterpercayaannya. Nah, itulah dia seorang ulama, ya. Manasibu ilmiah, bagaimana kedudukan ilmu keilmiahannya. Jadi maksudnya pengalaman kerja beliau ataupun dakwah beliau, ya. Manasib ilmiah yang pernah beliau jabat. Beliau pernah menjadi masyikhatul hadis al-kubra bil asyrafiyah. Di salah satu madrasah ahli hadis yang ada di Damaskus, ya, itu beliau pernah menjadi masyikhanya, ya, syekh paling tinggi, masyikhatul iqra bit turba asyrafiyah, dan juga beliau adalah ahli, seorang guru besar hadis dan juga seorang guru besar dalam masalah qiraat. Nah,
Kemudian murid-murid beliau. Nah, itulah kenapa selalu sebutkan guru, sama sebutkan dulu murid, biar tahu di mana dia garisnya mendapatkan ilmu, ya, dan di mana pula ke mana diwariskan ilmunya. Dan muridnya ketahui juga, agar diketahui bagaimana mereka dalam mendapatkan ilmu juga. Nah, itu sering ada pertanyaan ya, bagaimana kita mengetahui seorang itu memang akidah benar, manhaj benar lurus, Ustaz? Lihat saja sejarah dalam menuntut ilmu dulu. Baik, murid-muridnya adalah dia memiliki banyak murid. Di antara yang paling terkenal Imam Nawawi. Oh, Imam Nawawi muridnya. Ya, seorang tokoh besar. Jadi seorang guru itu tahu kebesaran, dia melahirkan murid yang sangat hebat seperti Imam Nawawi. Nah, kemudian wakhadha anhu qiraat. Imam Nawawi mengambil dari ya qiraat, ya, dan juga ulama-ulama yang mengambil ilmu qiraat dari beliau adalah Syekh Syahabuddin Husain Al-Kufri, Al-Kafari, wa Syekh Ahmad bin Mu'min Al-Lubban, ya, dan lain-lain. Kemudian juga beliau mengambil ilmu huruf, maksudnya makharij dan seterusnya, itu Syarah Satibiyah. Ini murid-murid beliau Syarafuddin Ahmad bin Siba Al-Fazari wa Ibrahim bin Falah Al-Iskandari. Sekarang kita masuk karangan beliau. Wah, subhanallah, ya, karangan beliau cukup banyak ini. Melihat di antara Al-Bahth ala Inkar al-Bid'ah wal Hawadis. Nah, ini yang akan kita cuplikan isinya apa ini. Karena banyak orang menuduh ya bahwa yang dicap oleh mereka ini sebagian lah pihak yang membela bid'ah hasanah kadang-kadang gitu kan, bahwa selalu seorang yang berbeda pendapat dengan mereka tuju adalah paham-paham Wahabi, terutama seperti bila ada kita jelaskan hukum nisfu Sa'ban. Di dalam kitab Ingkarul Bid'ah ini ada penjelasan Abu Syama dari ulama Syafi'iyah tentang bid'ahnya melakukan berbagai bentuk ibadah khusus pada malam nisfu Sya'ban. Ya, yang baru saja mungkin berlewat ya malam tadi. Baik. Nanti akan kita sebutkan cuplikan sedikit jika waktu memungkinkan ya. Baik. Kemudian Syarah Syatibiyah ini dalam ilmu qiraat ya, Mukhtasar Tarikh Dimashq, dan juga ini dalam sejarah Raudhatain fi Akhbar Daulatain, Raudhatain fi Akhbar Daulatain An-Nuriyah was Salahiyah. Ini masalah kekuasaan dari berdua yang ada di masa beliau. Zail Raudhatain ada tambahan dari kitab tersebut, beliau tambah lagi. Kemudian Syarah Qasaid An-Nabawiyah lis-Sakhawi, Syarah Hadis Al-Muktafa fi Ma'basil Mustafa, Da'ul Qamar Sari ila Ma'ti Ru'yatil Bari, ila Ma'ti Ru'yatil Bari, ya. Ya, Al-Muhaqqiq min al-Usul fi ma yata'allaqu bi af'alir Rasul. Masyaallah. Al-Basmatul Akbar wal Basmatul Asghar, ini karang-karang beliau. Nurul Al-Masra fi tafsir ayatil Isra. Yang ke-13 adalah Kashful Hali Bani Ubaid. Nah, Kashful Hali Bani Ubaid ini beliau membahas tentang Daulah Fatimiyah yang ada di Mesir, yang mereka mengaku adalah keturunan Fatimah binti Rasulullah SAW. Dan ini beliau kupas, dan ini adalah kebohongan, yaitu wahum muntasibuna kadziban wa zauran, mereka menisbahkan diri mereka secara bohong dan dusta kepada Sayyidatul Fatimah radhiyallahu anha. Fa'urifu bil Fatimiyin, lalu mereka menamakan Daulah Fatimiyah. Jadi bukan ada hubungan Daulah Fatimiyah itu dengan masalah hubungan keturunan Rasulullah SAW. Mereka bukan dari keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian juga Al-Usul minal Usul, karangan beliau As-Siwaq, ya, Mufradatul Qurra, kemudian Al-Wajiz fi Ulum Tata'alluq bil Quran Al-Aziz, ini ilmu Quran, ya, ulumul Quran, Al-Wajiz fi Ulum Tata'alluq bil Quran Al-Aziz, kemudian Nazmul Mufassal, ya, kemudian juga Syekh Syuyukh Al-Baihaqi, beliau menarik Syuyukh Al-Baihaqi, kemudian Muqaddimatun fil Nahwi, Urjuzatun fil Arud, ini ilmu-ilmu bahasa ini. Ya, ada sekitar berapa ini sebutkan ini, ada 22. Mu'ammal liradi ila amril awal, ya, dan beliau mempunyai musawadat katsira lam yufriqha. Jadi ada musawadat itu sebelum beliau catatan-catatan yang belum ingin menulis dulu kumpulkan dalam satu tempat untuk jadikan sebuah buku, ya, tapi belum selesai disusun secara rapi. Nah, itu musawadat. Nah, dan lahu ghair dzalik min fawaid hisan wal fawaid allati hiya kal iyan, ya, dan beliau memiliki banyak lagi karya-karya yang lainnya. Oke. Di antara ungkapan faedah-faedah yang ya yang dinukil di sini adalah salah satunya berkata Abu Syama dalam kitabnya Nurul Masra fi Tafsir Ayatil Isra, iftataha Allah Subhanahu wa ta'ala suara kitabi aziz bi asyati anwa minal kalam. Beliau menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu Allah membuka awal-awal suratnya dengan ada 10 bentuk, ya, ada pujian, ada tanzih. Nah, ini belum tafsir semua nih. Ada pujian, iftataha Tuhan Ta'ala suatu aziz awal as-sana.
fi arba'ati asyar suwar. Jadi memuji Allah seperti subhanalladzi asra bi 'abdihi, alhamdulillahirabbil alamin, tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini semua pujian-pujian kepada Allah. Kemudian ada yang sifatnya tanzih, ya, subhana, sabbih, ya, yusabbihu, ya, dan sabbih isma rabbika. Nah, ini kemudian dengan huruf hijaiyah. Itu ada sekitar 19 surat kata beliau, ada yang nida. Ya. Ya alladzina amanu awfu bil uqud seperti dalam surat Al-Maidah, ya. Kemudian nida fi asyri suwar, ajumal khairi akhbariyah, dan bentuk khabar sebagai bara'atun atau amrullah, ya. Kemudian itu ada 3 surat. Yang kelima kata beliau adalah sumpah, wasyamsi wal asr, ya. Asyarat idza jaa nasrullahi wal fath, dan kemudian al-amr qul huwallah iqra, ya. Kemudian ke-8 istifham, pertanyaan, ya, amma yatasaalun, ya. Kemudian yang ke-9 adalah doa, wail tabbat yada, ya. Ini ada 3 surat kata beliau. Yang ke-10 ada ta'lil fi suratin wahidah. Ta'lil itu adalah li'ila fi Quraisy, ya. Nah, kemudian beliau menyebutkan dalam satu bait syair untuk menyusun hal itu. Nah, ini di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, bagaimana ulama betul-betul mendalai kitab Al-Quran ini, Al-Mulia ini, dengan mengetahui bagaimana kondisi ayat-ayat, surat-surat yang dimulai dari Al-Quran. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian adalah wafat beliau adalah, beliau wafat, yaitu ada orang yang makar kepada beliau. Orang yang alabu, ya, disebut di sini alaihi. Ini bisa bijamatin alabu alaihi. Ada orang yang tidak senang kepada beliau, ya, provokator, ya. Farsalu ilaihi mayaktaluhu. Ada orang yang mau mencelakakan beliau. Pada suatu malam masuk 2 orang, seakan-akan dia mau minta fatwa kepada beliau. Lalu beliau dipukul dengan pukulan dengan, ya, sangat mencelakakan beliau, cedera. Kemudian hampir saja beliau wafat saat itu, tapi beliau sabar dan wahtasaba, dan tidak membalas, ya. Kemudian cerita itu beliau sebutkan dalam Az-Zail al-Rawdatain. Beliau sebutkan itu sebelum wafat, beliau ceritakan hal itu, kondisi yang beliau alami. Kemudian ada orang mengatakan kepada beliau, ala tashtaki alaihim, kenapa engkau tidak melaporkan mereka? Begini sabarnya ulama, ya. Falam yaf'al, beliau tidak melakukan. Kemudian wa dzakara tafwida amrihi ila Allah, dan dia menyebutkan hanya menyerahkan urusan itu kepada Allah. Kemudian ada mu'akhadhi man fa'ala dzalika, dan beliau tidak membalas orang yang melakukan hal itu kepada beliau. Ya. Kemudian beliau membuat sebuah insya bait, ya. Qultu liman qala ala tashtaki ma qad jara fa huwa azimun jalilun. Aku berkata kepada orang yang berkata kepadaku, kenapa engkau tidak melaporkan apa yang telah engkau alami, dan itu suatu perkara yang sangat besar, ya. Yuqayyadu al-laul, kemudian yuqayyidullahu ta'ala lana ma ya'khudhul haqqa wa yashfi ghalil. Kata beliau, Allah akan mengadakan sendiri bagi kita, Allah akan menghukum sendiri, ya, membalas untuk kita, kata beliau, siapa yang akan mengambil balasan itu, ya, dan akan mengobati kesusahan atau kegelisahan, ya. Idza tawakkalna alaihi kafah. Bila kita tawakal kepada Allah sudah cukup, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah yang menjadi pembela kita, dan adalah terbaik-baik tempat bernyerah diri. Nah, kemudian setelah itu, setelah beliau tidak wafat, ketika beliau diserang di rumah beliau, wa ka'anna ma'adu ilai maratan tsaniyah. Mereka masuk lagi, mengulangi lagi serangan itu. Nah, jadi masalah penyerang kepada para ulama ini memang sudah lama, ya. Dialami para ulama-ulama yang berjuang menegakkan sunnah ini memang sudah lama. Faqatalu bi kulliyah. Saat itu baru kali keduanya mereka langsung dapat membunuh beliau. Yaitu pada malam Selasa tanggal 19 Ramadan. Subhanallah, pada bulan Ramadan. Pada tahun 665, ya, Hijriyah. Dan beliau dikuburkan di dekat perkuburan Faradis. Nah, itu. Kemudian setelah itu menjadi guru besar di Darul Hadis Asyrafiyah adalah Imam Nawawi, murid beliau sendiri, ya. Dan pada tahun wafatnya beliau itu ada seorang ulama yang lahir, itu Alamuddin Abarzali tadi yang lahir. Dan beliau melanjutkan tulisan sejarah yang ditulis oleh Imam Abu Syamah, ya. Karena wafatnya beliau
kelahiran beliau pas di hari wafatnya Imam Abi Syamah. Dan beliau memakai metode Imam Abu Syamah dalam melanjutkan sejarah yang ditulis oleh Imam Abu Syamah. Baik. Ada satu ungkapan Imam Abu Syamah ini juga memang qala yuqalu fihi. Di antara orang yang dikatakan kepadanya adalah mazil taktubu fit tarikh mujtahidan hatta ra'aituka fit tarikh maktuban. Subhanallah. Senantiasa engkau bersungguh-sungguh dalam menulis tentang sejarah, ya, sampai aku melihat engkau berada dalam tulisan sejarah. Engkau orang yang menulis sejarah sampai engkau yang ditulis oleh sejarah. Subhanallah. Taib. Ini kemudian tadi kita sebutkan sumber biografi beliau ada berapa sini? Ma'rifatul Qurra al-Kibar karena Imam Zahabi karena beliau juga ahli qiraat. Al-Bidayah wa Nihayah karena Ibnu Katsir, ya. Kemudian Ghayatun Nihayah fi Tabaqatil Qurra ini Ibnu Al-Jazari dan juga Tabaqat Syafi'iyah karena Imam As-Subki karena Imam As-Subki. Taib. Afwan tadi saya sebutkan Tabaqat Syafi'iyah karangan Ibnu Katsir, bukan Ibnu Katsir, hanya menyebutkan ringkas dalam Bidayah Nihayah. Adapun dalam Tabaqat Syafi'iyah ditulis oleh Imam As-Subki. Taib. Karena Tabaqat Syafi'iyah itu ada juga punya Ibnu Katsir juga Imam As-Subki. Taib. Sekarang kita berpindah ya sedikit apa tanggapan beliau terhadap perayaan-perayaan pada malam nisfu Sa'ban. Jadi jangan dituduh ini itu adalah perkataannya Ibnu Taimiyah atau Muhammad Wahab. Ini sebelum Ibnu Taimiyah, ya, masih kecil belum Ibnu Taimiyah. Saat itu, ya, Imam Abu Syamah telah menjelaskan masalah ini dalam kitab beliau yaitu Al-Ba'its ala Inkar al-Bid'ah, ya. Itu pada halaman 116 dalam nuskha yang saya punya ini, ya. Baik, kita bacakan ini beliau. Faslun, itu halaman 116, ya. Al-Ba'its ala Inkar al-Bid'ah wal Hawadits, itu dorongan mengingkari bid'ah dan perkara-perkara yang baru maksudnya dalam agama. Bid'atu alfiyati wa hiya salatul lailati nisfi min Sya'ban. Disebut dengan bid'ah al-alfiyah. Itu salat 1000 rakaat itu berapa, ya? Itu salat pada malam nisfu Sya'ban, kata beliau. Wa amma al-alfiyah, adapun salat, ya, salatul lailati nisfi Sya'ban, salat di malam khusus pada malam lailatul Sya'ban ini, malam nisfu Sya'ban ini sumiat bidzalika. Kenapa dinamakan alfiyah? Li'annahu yaqra fiha alf marrah surah. Jadi karena dia makan malam al-alfiyah itu apa salat al-alfiyah adalah karena kata Imam Abi Syamah karena mereka membaca surat Al-Ikhlas Qul Ahad itu 1000 kali. Ya, li'annaha mi'atu raka'atin. Itu karena disebutkan salat itu sekitar 100 rakaat. Ya, 100 rakaat. Kulli rakaat yaqra Fatihah, setiap rakaat dia baca Al-Fatihah 1 kali, kemudian surat Al-Ikhlas 10 kali. Jadi setelah Fatihah kalau dibaca surat Al-Ikhlas, ya, 100 rakaat, setiap rakaat dibaca surat Al-Ikhlas itu setelah Fatihah berapa? 10 kali kata Imam Abi Syamah. Wa salatun tawilatun mutasaqqilatun, ya, dan dia salat yang sangat panjang dan sangat berat. Lam yati fiha khabarun wala atharun. Tidak ada dalil, tidak ada hadis, tidak ada athar dari sahabat. Illa dhaifun, kecuali yang dhaif, atau maudhu'un atau maudhu'. Ya kan banyak juga di malam-malam nisfu Sya'ban sering bertanya, ya. Kita ada SMS kalau datang sudah dekat bulan Sya'ban ini barang hukum ini perkataan Imam ulama Syafi'iyah. Ya, bukan perkataan atau yang disebut oleh orang sebagian kelompok Wahabi, ya. Tidak, ini perkataan. Jadi oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan kita itu hanya membaca kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan kitab Muhammad Wahab, tidak. Kita referensi kita ada jauh banyak sekali. Ya, kita baca kitab-kitab para ulama. Ya. Maka di sini dijelaskan oleh Imam Abi Syamah tidak ada dalil tentang hal itu. Ya. Kecuali dhaif atau maudhu' kata beliau. Walil awam fiha iftitanun 'azimun. Orang-orang awam telah mendapat fitnah yang cukup besar dengan hal ini kata beliau. Wal tuzima bisabiha kasratul waqit fi jami'il masajid. Sehingga melazimkan dengan sebab itu banyaknya lampu-lampu di sebagai masjid, ya, masjid bila allati tusalla fiha. Nyalakan lampu yang luar biasa di masjid-masjid di berbagai kampung-kampung kata beliau, ya. Yasmu dzalika al-lail kullah. Sampai satu malam suntuk kata beliau. Wajri fihi minal fusuqi wal isyan. Bahkan kadang-kadang dicampur oleh perbuatan-perbuatan yang penuh dosa dan kedurhakaan, ya, dosa, maksiat kata beliau. Waqtilatu rijal wan nisa, bercampur laki dan perempuan, rijal bin nisa. Wa minal fitan mukhtalifah, dan banyak lagi fitnah-fitnah yang lainnya. Ma syaharat, ya. Ma syuhratuhu tughni an wasfihi. Ya, syuhratuhu, ya, ke
viralannya sudah cukup daripada menjelaskan. Sudah maklum banyak sekali maksiat-maksiat, kemungkaran. Walil muta'abina minal awam fiha i'tiqadun matinun. Orang-orang melakukan ibadah pada malam nisfu itu dari orang awam memiliki keyakinan yang dalam kokoh sekali. Ya, meyakini yang kokoh sekali. Wa zayyana lahum syaitan, sehingga setan menggambarkan kepada mereka, kata beliau, ja'laha min ajli sya'airil muslimin, ya. Dia menganggap itu adalah dari bagian daripada sya'airil muslimin, bagian daripada bentuk apa? Ibadah kaum muslimin. Ini perkataan Abu Syamah, ya. Setan menggambarkan pada mereka itu bagian daripada syiarnya kaum muslimin. Wa asluha ma hakau Turtusi. Lalu setelah itu beliau menyebutkan dari mana asalnya salat yang 100 rakaat itu yang sebut alfiyatu, ya, bulan nifus Sa'ban itu dari mana asalnya. Imam Turtusi menceritakan dalam kitab beliau itu Al-Wahadits wal Bidah. Ini juga kitab lain ini. Jadi mereka yang selama ini selalu mengkritik, oh bid'ah nanti dari awal sampai akhir bid'ah semua, baca kitab-kitab ulama mutaqaddimin, bagaimana pembicaraan mereka. Di antara Al-Ba'ts al-Inkar al-Bidah, karangan dari Imam Abu Syamah, dan juga karangan Al-Wahadits wal Bidah, karangan dari Imam At-Turtusi. Ini Imam Turtusi sudah pernah juga kita bahas biografi beliau. Ya. Beliau menceritakan Imam Turtusi yang dinukil oleh Imam Abu Syamah dalam kitab beliau Al-Ba'ts al-Inkar al-Bidah ini. Wa akhbarani Abu Muhammad, telah menceritakan kepadaku Abu Muhammad Al-Maqdisi. Qala, ia berkata, lam yakun inna bi Baitul Maqdis qattun salatul raghaib. Tidak pernah ada di Baitul Maqdis ini dahulu di masa kami itu ada namanya salat raghaib, tidak pernah ada. Ya, hadhil lati tusalla fi Rajab wa Sya'ban, yang dilaksanakan oleh orang di pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, tidak pernah ada, kata beliau. Wa alu man hadatsat indana, ya. Wa alu ma hadatsa indana fi sanati 48 wa rubi'a. Pertama sekali kejadian ini adalah terdapat di sisi kami, di daerah kami, kata beliau, adalah tahun 448 Hijriah. Tahun 448 Hijriah, yaitu datangnya seseorang, ya, qadima alaina fi Baitul Maqdis rajulun min Nablus. Ada seorang datang dari Nablus ke Baitul Maqdis. Yu'raf bi ibni Abi Hamra. Dia dikenal seorang namanya Abu Hamra. Wa kana hasanat tilawah. Dia orangnya bagus sekali bacaan Qur'annya, iramanya gitu ya. Faqama yusalli fil Masjidil Aqsa. Maka dia salat di Masjid Lailatan nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban itu. Fa ahrama rajulun khalfahu. Ada seorang yang ikut di belakangnya ikut salat imam. Suman indafa ilaihima salis wa rabi. Kemudian ada yang ikut lagi. Orang yang ketiga, yang keempat. Fama khatama illa wa hum fi jama'atin katsira. Sehingga dia khatam Quran malam itu dengan jumlah orang yang ikut sama dia banyak. Sumaja fi amil muqbil, amil qabil. Tahun berikutnya, fa shalla ma'ahu khalqun. Nah, mulailah banyak lagi orang salat ikut pada malam itu, ya, khalqun katsir wasya'at fil masjid, sehingga menjadi sesuatu yang menjadi viral waktu itu, ya, menjadi fenomenal. Wa antashara salatu fil Masjidil Aqsa wa buyutin nas wa manazil, sehingga salat ini dilakukan di Masjidil Aqsa, di rumah-rumah, di tempat-tempat tinggal mereka. Sumastaqar ka'annaha sunnatun ila yaumina hadza. Akhirnya menjadi seakan-akan dia sunnah sampai hari ini. Seakan dia sunnah, ya, akan dianggap itu sebagai sunnah hari ini. Padahal awal itu kan apa? 448 Hijriah, seseorang ahli qiraat karena bagus bacaannya, ya. Qultu lahu fa ana ra'aituka tusalliha fi jama'atin. Aku katakan padanya, aku melihat engkau melaksanakan di salat itu di dalam berjamaah. Qala na'am, iya. Wa astaghfirullah minha. Saya mohon ampun kepada Allah darinya. Qala wa ma salatu Rajab falam tahdus indana fi Baitul Maqdis illa ba'da sana semani warumiyah. Kata beliau lagi, adapun salat malam Rajab itu, ya, pada bulan Rajab yang diadukan oleh mereka tidaklah terjadi di Baitul Maqdis kecuali itu pada setelah tahun 480. Qala akhbarana al-Faqih Abu Tahir. Hal itu kami dapatkan dari Faqih Abu Tahir. Qala akhbarana Imam At-Turtusi. Wa dzakarahu, dan menceritakan kepada kami tentang Imam Turtusi, seorang ulama dari Baitul Maqdis yang sebelumnya sudah kita sebutkan tentang biografi beliau. Baik. Qultu. Ini perkata Imam Abu Syamah. Wa Abu Muhammad hadza adhunnuhu Abdul Aziz bin Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Maqdisi. Rawa anhu Makkiyun Ibnu Abdus Salam Ramli Rumailiyu Asy-Syahid. Wa wasafahu bi Syekh As-Salih As-Thiqah. Jadi wallahu a'lam. Wa qala Abu Bakar. Ini Abu Bakar siapa maksud di sini? Yaitu Abu Bakar Turtusi. Diriwayatkan oleh Ibnu Waddah juga. Ibnu Waddah juga punya kitab lagi, ya, Inkar al-Bidah juga, tentang ilmu bid'ah juga, dari Zaid bin Aslam. Qala ma adrakna ahadan min masyayikhatina wala fuqahaina yaltafituna ila lailatin nisfi min Sya'ban.
Ya, Ibnu Waddah meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dia mengatakan kami tidak pernah mendapatkan seorang pun dari guru-guru kami, ahadan min masyaikhatina, ya, dari guru-guru kami, wala fuqahaina, dari ahli-ahli ulama-ulama kami, yaltafituna, mereka peduli dengan malam nisfu Sya'ban. Tidak ada. Yaltafituna ila nisfu Sya'ban. Wa yaltafituna ila haditsin maqul. Mereka tidak pernah ya mempedulikan hadis maqhul, itu hadis ya dari Nabi SAW, yattali Allah ila khalqi lailatul min Sya'ban fa yaqulu li jami' khalqi ila musyrik aw muhasyahin. Ya, ini yang maksud hadisnya. Dan mereka enggak, wala yarawna laha fadlan ala ma siwahu. Dan tidak juga menganggap mereka para ulama-ulama itu, karena Zaid bin Aslam seorang ulama tabi'in ini, ya, mereka menganggap bulan nisfu Sya'ban itu memiliki keutamaan dari malam-malam yang lainnya. Baik. Qala, dan ia berkata, Waqila Ibnu Abi Mulaikah, ditanya kepada Abu Mulaikah, inna Zaidan an-Numairi yaqul, inna ajal lailatul nisfu Sya'ban ka ajil lailatul qadar. Nah, disebutkan di sini ada orang bertanya ke Abi Mulaikah, sungguhnya Ziyad an-Numairi berkata bahwa pahala malam lailatul nisfu Sya'ban itu sama seperti malam lailatul qadar. Fa qala law sami'tu wa bi yadayya 'asa la darabtu. Kalau seandainya dia bicara itu di depanku dan aku sedang megang tongkat, aku pukul itu dia. Berarti bentuk keingkarannya bahwa perkataan itu adalah salah. Ya, dia mengatakan bahwa malam lailatul Sya'ban itu pahala salat beribadah malam itu sama seperti malam Lailatul Qadar. Apa kata jawaban dari Ibnu Abu Mulaikah, ya, seorang ulama tabi'in yang masyhur ini, ya. Lau sami'tuhu wa bi yadayya 'asa la darabtu. Kalau aku yang mendengar dia dan di tanganku ada tongkat, aku pukul dia. Qala wa kana Ziyadan qasan. Dia seorang tukang karang, pencerita dia. Dan hari ini yang banyak musibah itu qasan, yang orang yang membawakan hikayat aja di dalam ceramahnya. Baik. Wa amba'na al-Hafidz Abu Khattab, ya, Ibnu Dihya, dan menceritakan kepada kami Hafiz Abu Khattab Ibnu Dihya, qala fi kitab ada'il ma wajab, ya, yaitu dalam kitabnya sesuatu yang harus dilakukan, diwajibkan. Wa qarra'a an-nas al-aqfal fi salati lailatul nisfa min Sya'ban. Ada orang manusia al-aqfal, orang-orang yang bodoh. Kalau bahasa lebih kerasnya mungkin orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang bodoh lah gitu. Aqfal itu kan ghafil, ya. Orang-orang yang tidak berilmu, manusia-manusia yang tidak bodoh, itu kata, begitulah kira-kira maksudnya tentang salat malam lailatul Sya'ban itu hadis-hadis maudhu', ya. Wahidan maqtu'an. Salah satunya hadis maqtu'. Wa kallafu ibadallah bil hadis maudhu'ah. Mereka membebankan hamba-hamba Allah dengan hadis-hadis yang maudhu', fauqa taqatihim, melebihi dari kemampuan mereka, dari salat 100 rakaat, setiap rakaat, ya, alhamdulillah 1 kali, wa qul ahad 10 kali. Fa yansarifuna wa qad ghalabahu naum. Akhirnya mereka selesai salat, kecapean, ketiduran, akhir tafatuhum salatus subuh, membuat mereka ketinggalan salat subuh. Allati thabata Rasulullah SAW, yang jelas hadisnya diriwayatkan dari Nabi SAW, hadis yang sudah jelas pasti sahihnya, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah, orang yang salat subuh dia dalam penjagaan Allah. Jadi gara-gara salat malam nisfu Sya'ban, ya, ketiduran salat subuh, mana yang lebih penting? Dan ini banyak sekali bid'ah-bid'ah, perayaan-perayaan malam yang lain ini, ya kan? Oh, bergoyang berdendang sampai jam 2 malam gitu, ya. Ada juga kan ada perayaan lain yang berdendang, ya. Ada juga yang nyanyi dan segala macamnya. Ada yang juga yang sifatnya yang sholat seperti malam nisfu Sya'ban ini, tapi membuat mereka keletihan di atas kemampuan mereka dan akhirnya mereka ketiduran sholat subuh. Itulah pandang para ulama-ulama dari dulu tentang malam nisfu Sya'ban ini. Kemudian beliau menyebutkan juga Raqajah fi kitab Majah fi Syahr Sya'ban. Ini ada beliau juga mengomentari salah satu tulisan ini, min ta'lifihi aidan. Ini juga karangan dia, kata beliau, ya. Qala ahlu ta'dil tajrih. Ulama-ulama yang ahli jarh wa ta'dil, ahli hadis, laisa fi hadis lailatul Sya'ban min Sya'ban haditsun yasih. Tidak ada satupun hadis tentang malam nisfu Sya'ban itu yang sahih. Fatahafadhu ibadallah, maka hati-hatilah wahai para hamba Allah, min muftarin yarwi lakum haditsan yasuquhu fi ma'radil khair. Ya, hati-hati orang pembohong yang mereka untuk kalian hadis seakan-akan dia membawa kepada untuk kebaikan. Fastimalul khairi yang bagi an yakuna masyru'an min rasul. Maka ini kata Imam Bisyama, hendaklah orang yang melakukan kebaikan, ibadah-ibadah harus ada disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Fa idza sahha annahu kadzibun kharaja minal masyru'iyyah. Sudah kalau sudah jelas hadis itu hadis yang dusta, maka itu sudah tidak disyariatkan lagi. Ya. Wa kana musta'miluhu min khadimis syaitan. Maka orang yang memakainya kata beliau Imam Syafi'i adalah di antara pelayan-pelayan setan, khadamis syaitan. Listimali hadisan ala Rasulullah SAW lam yunzilillahu bihi min sultan. Karena dia menggunakan hadis ya yang nisbah kepada Rasulullah SAW yang tidak pernah diturunkan Allah sama sekali sebagai hujjah. Ya. Summa qala, kemudian dia berkata ini. Ya. Wa mimma ahdathahu al-mubtadi'un. Di antara hal yang dilakukan oleh orang-orang ahli bid'ah, wa kharaju bihi amma wasamahu al-mutasyarri'un, ya. Dan mereka melampaui batas yang telah disyariatkan, wa jaru fihi ala sananil majus, yang mereka dalam menjalankan kebiasaan, yang melakukan kebiasaan orang-orang Majusi, wattakhadhu dinahum lahwan wa la'iban, mereka menjadikan agama mereka sebagai hiburan dan permainan, ya. Al-waqid lailatul nisfi min Sya'ban, yaitu menghidupkan api pada malam nisfu Sya'ban. Walam yasih fiha syai'un Rasulullah SAW. Tidak ada satu pun hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Walam taqabis salati fiha, dan juga tidak pernah menyuruh untuk melaksanakan salat pada malam itu. Wal iqadu dzu sirqin minar ruah, ya. Ya, dan juga tidak ada perintah untuk menyalakan api, dan juga untuk salat itu sesuai dengan penjelasan para ulama-ulama yang ahli hadis, ya, yang dipercaya. Adapun yang ma adatsu illa mutala'ibun. Hal itu tidak dilakukan oleh orang bermain-main dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raghibun fi dinil majusiyah, orang yang ingin mensyariatkan agama Majusi. Li'anna nara ma'buduhum, karena api itu adalah sembahan mereka. Wa alu ma hadatsa dzalika fi zamanil baramikah. Itu pada zaman salah satu aliran baramikah, adkhalu fi dinil Islam ma yumawihu nabi ala tagham. Ya, mereka memasukkan dalam Islam ajaran-ajaran yang untuk mereka, ya, yang mereka tipu dengannya orang-orang yang awam. Ya, wa ja'aluhum iqada fi Sya'ban ka'annahum min sunanil iman. Itu menghidupkan api, ya, menyalakan lilin selama macam pada malam nisfu Sya'ban seperti anggap dia bagian dari perbuatan sunan membawa keimanan. Dan maksud mereka adalah ibadatun niran, mereka adalah menyembah api. Wa iqamati dinihim, melaksanakan agama mereka. Itu Barakimah ini adalah, Baramika ini adalah salah satu aliran dari aliran Majusi, ya, yang masuk ke dalam Islam secara nifak. Ya. Baik. Setelah itu, ini waktu sudah lewat, ya. Ya. Beliau mengatakan fal wajib ala sultan man'uhum, ya. Jadi beliau menyebutkan di sini kewajiban atas penguasa melarang mereka. Wa alal alim rad'uhum, orang ulama-ulama melarang mereka juga, mencegah mereka. Wa inma syarfa Sya'ban bi anna Rasulullah yasumuhu faqad sahal hadis fi siyami Sya'ban ka kullah aw aktsarahu. Yang terdapat dalam kemuliaan Sya'ban itu bahwa Rasulullah banyak berpuasa pada bulan Sya'ban itu, baik keseluruhan atau kebanyakan hari-hari bulan Sya'ban. Berkata lagi Syekh Abu Syama ini, di antara hadis-hadis yang diwakilkan pada dalam Sya'ban itu adalah apa yang diwakilkan Ibnu Majah. Ya, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yaumaha. Nah, ini di antara hadis palsu yang disebutkan oleh beliau tentang malam nisfu Sya'ban ini. Itu hadis maudhu', ya. Ini adalah hadis maudhu'. Kemudian juga, ya, hadis yang lain, innallaha ta'ala yanzilu lailatas nisfi min Sya'ban ila samai dunya fa yaqulu akhri min adi sya'ri ghanamul kalbin. Ini juga didoakan oleh Imam Bukhari hadisnya, ya. Bahwa Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah mengampuni orang-orang lebih banyak daripada jumlah rambut, yaitu kambing Bani Kalb. Baik. Dan banyak lagi hadis-hadis yang belum sebutkan di sini, ya, tentang hadis-hadis malam Lailatul Sya'ban yang dihukum oleh para ulama secara maudhu atau hadis yang sangat dhaif, ya. Setelah itu beliau mengomentari, ya, beberapa hadis-hadis tersebut tentang kedhaifannya, ya. Nah, kemudian setelah itu juga menyebutkan tentang perkataan Imam Baihaqi
tentang riwayat lain, inna lil ibadil laila utaqa minan nar bi adi sya'ri ghanim qalbin, bahwa hadis yang sebutkan bahwa malam Lailatul Sya'ban itu Allah memerdekakan hamba-hamba dari api neraka sebanyak bulu domba, ya, Bani Kalbin. Imam Baihaqi menyebutkan juga beliau nukil di sini, wa hadzal isnad ba'du ma yujhad. Di dalam isnad ini terdapat orang-orang yang majhul, ya. Wa fi dha bima qablahu, dan juga hadis-hadis sebelumnya. Wa idzan damma ahaduma ila akhar akhadha ba'dul quwwa wallahu alam. Kata beliau, maka Imam Baihaqi mengatakan kalau digabung-gabung kata Imam Baihaqi bisa kuat. Tetapi karena ulama hadis maudhu tidak bisa dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Kemudian berkata Imam Abu Syama, walaysa fi hadza bayanu salatul makhsusah. Tidak ada dalam hadis-hadis yang maudhu ini pun tidak terdapat penjelasan tentang salat yang khusus. Wa inna huwa musy'irun bi fadilati hadhil laila. Ada gambaran tentang keutamaan malam ini. Wa tahajjud wa qiyamul lail. Di antaranya malam tahajud ka qiyamul lail mustahabun fi jami' layali sunnah. Ada salat qiyamul lail, tahajud, salat witir itu disunahkan dalam sepanjang malam kata beliau. Ya, min jami' layali sana. Wa kana 'ala Nabi sallallahu wajiban, walaupun itu diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga khilaf para ulama. Fa hadhihi la ba'du min al-layali allati kana yusalliha. Malam Lailatul Sya'ban adalah di antara malam-malam yang Rasulullah juga salat malamnya. Wa wihiyah, atau malam Rasulullah beribadah pada malam itu. Wa inna mahdhurul munkar takhsisu ba'da layali bi salati makhsusah. Yang dilarang, yang perbuatan mungkar adalah mengkhususkan malam tertentu dengan salat tertentu dengan sifat tertentu tadi. Yang seperti setelah Al-Fatihah dibaca 10 kali qul ahad saja. Ya. Kemudian menunjukkan hal itu bagian daripada syariat Islam kata beliau. Ini yang menjadi mungkar ya kata beliau, ya. Kemudian juga yang dilarang. Seperti ya, akan seperti salat Jumat, salat hari raya, salat tarawih, ya, sehingga manusia melakukannya. Fayatadaruhan nas wa insa'asla wad'iha, sehingga manusia lupa bahwa asal dari yang membuatnya. Wa yurabba sighar 'alaiha, saya anak-anak kecil ya diajarkan hal itu. Wa qad alifu aba'uhum muhafidina 'alaiha, karena mereka mendapatkan orang-orang tua mereka melakukan hal itu. Nah, ini di antara ya tanggapan Abu Syama panjang sini ya, beliau mengomentarinya ya. Salatul Lail min Sya'ban minha salatul mutadawwil bainan nas ruwiyat min turkin Ali. Ini beliau mengomentari tentang turuk hadis ya, isnad hadis tersebut ya. Kemudian setelah itu beliau juga mengomentari ya, fahadha kullu fasadun nashi'u min jihatil mutanassikina al-mudillina. Awal perkara ini timbulnya ada orang-orang yang mutanassikin mudillin, orang-orang yang senang berbuat ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya, landasannya, yang mereka membawa manusia ke jalan kesesatan. Baka bima yaqa'a min fasadil fasaqa al-mutamarridin. Ya, betapa banyaknya pula terjadi kerusakan-kerusakan, maksiat-maksiat di malam itu. Wahyatul tilka bi anwa'in ma'asi adh-dhahirah. Betapa melaksanakan perayaan malam itu dengan banyak maksiat-maksiat yang jelas, yang zahir maupun yang batin. Wa quluhu bisabi waqidil kharij anil mu'tad alladhi yadhunnu annahu qurbatun. Itu adalah akibat dari melakukan suatu hal yang di luar aturan agama dan menganggap itu sebagai ajaran agama. Ya. Wa inna ma huwa i'anatun ala ma'asillah, tapi dia adalah sebagai sarana untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idharul munkar, melakukan berbagai macam bentuk kemungkaran. Ya. Wa taqwiyatun li syi'aril ahli bidah. Ya, membuat kokohnya kebiasaan perayaan orang ahli bidah. Walam yati fi syariah istibabu ziyadati fil waqid ala qadri haja fi mawdi'an ma aslan. Ya. Tidak ada dalam agama ini ya istihbab, tambahan-tambahan ya untuk al-waqid ini melakukan ibadah-ibadah ataupun melaksanakan malam ya dari melampaui ke batas kemampuan ya dalam fi mawdi'in ma aslan, dalam kondisi atau kesempatan apapun saja. Ya, coba bayangkan 100 rakaat ya. Wa ma yaf'alu awamul hujjat lata yaum Arafah. Ini juga belum mengingkari bid'ah lain, yaitu disebut bid'ah ta'rif ya. Setelah itu beliau juga menjawab ya, wa kullu man hadara lailatan nisfi Sya'ban indana bi Dimashq wa fi lailatil mudahiyah la ya'lam annahu yaqa fi tilka al-laila min al-fusuq. Ya, kata beliau menyaksikan sendiri orang-orang yang hadir pada malam nisfu Sya'ban di Damaskus itu beliau menuliskan banyak sekali maksiat, kefasikan, wa qasatul laqat wal khutab was sariqah, dan juga pencurian ya, wa tanjis mawadil ibadat, melakukan perbuatan mengotori tempat-tempat ibadah,
wa imtihan buyutillah, jadi pelecehan terhadap rumah-rumah Allah. Nah, ini beliau meriwayatkan hal ini, termasuk dalam perayaan-perayaan lain ya, seperti sebagian pelaksanaan perayaan-perayaan yang lainnya ya. Baik. Ini tanggapan, dan akhirnya beliau juga membantah. Setelah itu beliau juga bicara tentang bid'atu salatul raghaib. Wa amma salatul raghaib fal masyhur bainan nas al-yawm annaha hiya allati tusalla bainal isya'ain lilata awal jum'atin min syahr Rajab. Wa qad sabaqa fi ma haqahu Imam Turtusi zaman huduthi wa zuhuri. Wa sabaqa fil hikayah anna salatul lailatul nisf min Sya'ban kanat tusamma salatul raghaib. Kata beliau, adapun salat raghaib ya yang masyhur di antara manusia itu yaitu harinya adalah yang dilakukan pada malam ya Rajab, Jumat, malam Jumat awal Rajab ya, bulan Rajab ya, awal Jumat pada malam, awal dari malam Jumat bulan Rajab, kata beliau dilaksanakan antara maghrib dan isya ya. Itu telah dijelaskan tentang penjelasan tentang Imam Turtusi tentang kejadiannya, waktu dan munculnya bid'ah tersebut, dan juga telah menjelaskan dalam cerita penjelasan tersebut bahwa salat Lailatul Nisfi Sya'ban, bahwa salat malam nisfi Sya'ban adalah ya kan itu sama salatul raghaib, juga dianggap salat raghaib namanya. Nah. Kemudian ya beliau menjelaskan berbagai ya komentar-komentar ulama, juga mengomentari dalil-dalilnya di pedoman ya bagi orang-orang yang melakukan hal itu ya. Kemudian setelah itu juga beliau menukil perkataan-perkataan ulama, di antaranya adalah Imam Al-Khattabi, ini juga seorang ulama Syafi'iyah, amma salatul ghaib fal muttaham biwadi'aha Ali bin Abdullah ibnu Jahdam atau Jahdam. Jadi yang membuat hadisnya, kata Imam Khattabi, adalah salat raghaib itu adalah yang dituduh orang yang telah membuat hadis palsu itu namanya Ali bin Abdullah bin Haddam ya. Wada'aha la rijal majhulin, dia membuat hadis palsu terhadap orang-orang tidak diketahui. Walam yujadu fi jami'il kutub, tidak pernah didapatkan dalam berbagai kitab-kitab hadis ya. Rawaha anhu al-faqih, yang didapatkan darinya oleh Abdul Qasim bin Abdurrahman ibnu Iman Asbahan. Ini orang yang meriwayatkan hadis itu dari siapa tadi? Ali bin Abdullah bin Jahdum ini. Wa kadzalika amalul Husain bin Ibrahim hadisan maudu'an. Ini orang-orang yang membuat hadis maudhu' tentang salat raghaib ini. Beliau sebut sini di antaranya adalah Husain bin Ibrahim ya, kemudian juga sebelumnya Ali bin Abdullah bin Jahdum. Baik. Fatwa Ibnu Salah fi salat raghaib. Nah, beliau mengomentari tentang fatwa Imam Ibnu Salah. Ini Imam Syafi'i. Semuanya ada dari kalangan ulama Syafi'iyah. Tapi biasa para ulama mengomentari ulama yang lain. Tidak dikatakan apa kamu merasa lebih tahu dari Imam Ibnu Salah. Tidak, bukan dia merasa tahu dari Imam Salah, tapi dia mendapatkan komentar-komentar ulama ya tentang tanggapan masalah ini ya. Wa qad waqa'at hadhil masalah fi fatwa bi Damashq qabla sana 20 wa 600. Kata beliau, fatwa ini pernah muncul pada tahun 620. Yaitu mata qul sadul fuqaha al-imma fi salatil mad'u'ah bi salatil ghaib. Hal hiya bid'atun fi jama' am la? Ini fatwanya ini, kata beliau, bagaimana pendapat para ulama fuqaha tentang salat raghaib? Apakah bid'ah ya dalam lakum berjamaah atau tidak? Wa hal warada fi hadisun sahih am la? Apakah ada hadis sahih dalamnya atau tidak? Maka dijawab oleh Imam Abu Salah di sini, Amru bin Salah, Imam bin Salah, ya, barakallahu fihi bijawabi naqaltuhu min khatti suratihi. Jadi beliau menukil ini dari tulisan Imam bin Salah sendiri. Hadis wa maudhu'an ala sallallahu. Ini kata Imam bin Salah, hadisnya maudhu'. Wa hiya bid'atun hadatsat ba'dal 400 minal hijrah. Kata beliau, ini bid'ah yang terjadi setelah 400 tahun Hijriah. Ya. Zaharat bi Syam. Yang pertama adalah terjadi di Syam. Nah. Kemudian wantasar fi syari bilad, kemudian terjadi di berbagai negeri-negeri. Wala ba'sa bi an yusalli al-insan bina'an ala anna al-ihya fi ma baina isya'in mustahabun li kulli lailah. Nah, di sini ini menjadi syubhat bagi orang. Kalau Imam Salah di awal saya menjelaskan itu salat itu adalah bid'ah, maudhu' hadisnya, cuman ada hadis di sana, hadis yang umum nih, bukan hadis ini maksudnya. Setiap malam boleh saja orang salat sunnah sambil menunggu salat isya. Nah, ini yang dimaksud Imam Abu Salah ini, yaitu salat-salat sunnah tanpa dimaksud salat sunnah raghaib dan lain sebagainya. Maka beliau menjelaskan, ya, tidaklah mengapa seorang ya bina ala an-nahiyah itu melaksanakan salat antara maghrib dan isya mustahab. Itu dibolehkan dalam setiap malam.
bukan malam terkhusus. Wala ba'sa bil jamaah fin nawafil mutlaqan. Boleh dilakukan dalam bentuk berjamaah dalam salat sunnah secara umum. Nah. Wa amma tuttakhad jamaah fiha sunnah, adapun orang melaksanakan salat berjamaah secara sunnah dianggap itu sunnah, wa tuttakhad as-shalah min sya'ri din zahira, dan dijadikan salat ini sebagai syiar-syiar agama yang zahir, fa hadza mimida munkara. Ini bagian dari bid'ah yang mungkar kata Imam Ibnu Salah. Walakin ma'asra'an nas ilal bid'ah. Kata beliau betapa cepatnya orang-orang untuk semangatnya orang untuk melakukan bid'ah. Wallahu a'lam, ya. Wallahu, itu jawabnya Imam Ibnu Salah. Nah, ini diantara beliau menjelaskan, ya. Setelah itu diantara beliau mentafsir tentang fatwa Imam Ibnu Salah ini. Kemudian juga beliau menukil fatwa Izz bin Salam fi iftar salatul ghaib. Juga beliau menukil fatwa Imam Al-Izzu ibni Abdis Salam yang telah kita sebutkan biografi sebelumnya. Beliau juga tentang fatwa ibtal salatul ghaib, mengingkari tentang salat ghaib. Itulah pendapat para ulama-ulama Syafi'iyah di sini, banyak beliau nukil di sini, ya. Tapi itu sedikit yang dapat kita bahas, ya. Mohon para ulama kita, para masyayikh, ustaz-ustaz untuk merujuk ke kitab-kitab para ulama, khususnya kembali membaca kitab-kitab ulama mutaqaddimin agar paham permasalahannya. Jangan ketika ada informasi-informasi dijelaskan oleh dai-dai yang lain dianggap oh ini adalah milisi budaya, milisi ini dan itu. Ini bukan budaya, ini bukan budaya Nusantara, ini budaya bid'ah sudah ada semenjak 4 tahun setelah 400 tahun Hijriyah. Jadi inilah yang kita jelaskan kepada umat. Kadang-kadang sebagian yang belum dapat informasi kitab penjelasan para ulama, ya, menghukum orang lain yang telah menjelaskan. Pana-pana ulama dianggap sebagai orang-orang yang sangat tidak toleran, intoleran, sebagai macamnya. Ini maksud kita adalah menjelaskan kepada umat, ya, apa yang sebenarnya hakikat daripada ibadah-ibadah mereka lakukan agar mereka selamat dari hal-hal yang akan membuat mereka rugi dunia dan akhirat, agar mereka beribadahnya benar-benar sesuai dengan tuntunan, ya, Rasulullah SAW. Demikian waktu yang membatasi kita. Wallahu a'lam bishawab. Sebetulnya kalau kita bahas ini panjang sekali, baik fatwanya Ibnu Izz bin Salam yang dinukil oleh Abu Syamah dalam kitab beliau Al-Ba'its al-Inkar al-Bid'ah wal Hawadis. Bagi yang pengen, dipersilakan untuk merujuk ke kitab tersebut untuk menanggapi, ya. Tidak perlu lagi kita beristiad banyak sebetulnya tentang jawaban malam nisfu Sya'ban, salat ghaib, telah banyak dibicarakan oleh para ulama, terutama di kalangan para ulama Syafi'iyah, dan juga dalam kitab-kitab yang telah kita sebutkan tadi, ya, Al-Ba'its al-Inkar al-Bid'ah, dan juga kitab An-Nahyu anil Bid'ah kalam Ibnu Waddah, dan kitab Imam Abu Bakar Tusi, ya, juga tentang ahkamul bid'ah dan sebagainya, atau pembahasan tentang bermacam bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang. Demikian, terima kasih. Kita kembali kepada Al-Akh Madu kita dari studio Cilengsi. Nah, alhamdulillah, baik, syukuran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari biografi Al-Imam Abu Syamah rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah apa yang telah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan, dan bagi Anda yang ingin bertanya pula melalui layanan telepon secara langsung, silahkan setelah kami ajukan di layanan pesan WhatsApp ini. Baik, yang pertama, Ustadz, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Buntok, Kalimantan Tengah, dan juga penanya yang lainnya yang berada di Kalimantan Tengah pula, yaitu dari Muhammad. Kami gabungkan karena pertanyaan senada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apakah sahih atau benar dalil dari hadis bahwa bulan Sya'ban ini merupakan bulan amalan-amalan kita semua diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diangkatnya itu pada malam nisfu Sya'ban, dan sehingga di negeri kita banyak atau mereka yang berkeyakinan melakukan ibadah di malam nisfu Sya'ban. Apakah juga Al-Imam Asy-Syafi'i yang notabene kita semua bermazhab Imam Syafi'i itu melakukan ritual ibadah di pertengahan bulan Sya'ban ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, hadis-hadis keutamaan diangkatnya amal ada
Itu bahwa angkat amalnya Ibnu Adam ini adalah setiap hari Kamis, ya bukan berarti kita harus merayakan juga hari Kamis. Karena ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kenapa kita harus puasa Senin Kamis, Rasulullah menjawab karena hari Senin adalah hari kelahiranku dan hari Kamis diangkatnya amalnya. Dan banyak ayat-ayat hadis-hadis yang menjelaskan hal itu. Tapi bukan berarti kita khususkan itu dengan sesuatu ibadah. Tapi hadis-hadis yang berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban tadi sudah kita jelaskan, itu para ulama mengomentari keutamaan-keutamaan di malam nisfu Sya'ban itu adalah hadis-hadis yang dhaif, ya. Dhaif dan bahkan lebih banyak maudhu, sebagaimana telah kita jelaskan tadi ungkapan Imam Abi Syamah yang menukil juga perkataan para ulama-ulama yang lainnya. Wallahu alam bisawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz demikian. Nah, jika para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya melalui line telepon, silahkan kami berikan di layanan telepon. Halo? Ya, sambil menunggu, kami ajukan pertanyaan kembali. Nah, sudah terhubung, halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Erwin di Padang Sidimpuan. Nah, silakan Pak Erwin. Tujuan dari orang-orang itu mengadakan acara bid'ah itu motif utamanya apa ya? Apakah tujuan ekonomi atau memang mereka memang bodoh dalam memahami ilmu agama Islam itu, atau hanya tauhid? Itu aja yang mau ditanyakan. Tolong beri penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Nah, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Erwin dari Medan. Semoga Allah SWT menjaga kita dan beliau dalam kebaikan. Baik. Tentu kadang-kadang penyebab adalah tersebarnya perbuatan-perbuatan tidak tepat dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ada penyebabnya. Di antaranya adalah tentu kurangnya ilmu. Kadang-kadang kurangnya memahami dan meneliti kembali persoalan-persoalan tersebut, ya, dan membaca kitab-kitab para ulama, penjelasan para ulama tentang suatu persoalan tersebut. Ya, keterbatasan itu tentu bagi orang-orang yang mengajak, tentu dari tingkat orang berilmu. Tapi kalau orang awam tentu banyak terbawa oleh informasi-informasi yang mereka terima dari para tokoh-tokoh agama yang mereka tempat belajar mereka. Namun bagi orang-orang yang sudah tahu tentang kejelasan para ulama itu dan dia mesti tetap melakukan, tentu mungkin ada kesenangan dan hawa nafsu di dalamnya. Baik itu mungkin jalan untuk mendapatkan istirzaq, mencari rezeki dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Ya, atau karena ingin mengikuti hawa nafsu dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal yang melatari. Kalau kita sebutkan tadi ada kemungkinan orang yang ikhlas, yang segala macam benar, tepat, jujur, tapi mereka tidak meneliti, kurang ilmu tentang masalah ini, tidak membahas lagi kitab ulama, mencoba meneliti kitab ulama tentang pembahasan ini. Itu diantaranya, sehingga mereka tetap menganggap hal itu sudah diwarisi dari dulu, dianggap satu hal yang benar. Kalau bagi orang awam tentu karena sudah merupakan penjelasan dari seorang yang dipercaya ilmu oleh dia, mereka tertipu dengan hal itu, ya, percaya. Atau memang kita sebutkan tadi lapisan yang lain yang berbeda, mungkin mereka sudah tahu penjelasan-penjelasan, tapi mereka sudah mendapatkan kenyamanan dalam acara-acara bid'ah tersebut. Mereka takut kehilangan jamaah atau kehilangan kesempatan dan kehilangan juga mata pencaharian atau lain sebagainya. Tentu tidak semua, ya, kita tidak mengatakan semua. Bagi orang yang memang ada dasarnya, ya, dia sudah tahu hal itu dicegah, teman-teman, tiap ngotot gitu semacam, bisa saja di antaranya itu, ya. Atau mungkin saja dia belum merasa puas dengan dalil-dalil yang dikemukakan para ulama dalam masalah itu. Terutama di pertanyaan pertama tadi, hadis yang disebutkan fi hadhil laila tuktabu maqulu mauludin wa halikin min bani Adam, itu hadis yang dhaif disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Ilal Mutanahiyah, ya. Hadis yang dhaif di sini juga dan juga wa fiha turfa'u a'maluhum. Ini hadis yang tadi ditanyakan di malam Lailatul Sya'ban diangkatnya amal mereka, wa tunzalu arzaquhum. Ini jelas hadis yang pertentangan dan banyak hadis-hadis yang lainnya, dan juga sanadnya dan juga dianggap sebagian ulama adalah maudhu dan juga ada yang mendhaifkannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita dalam hal ini hanya menyikapi sekitar memberikan informasi pandang ulama. Ya, bagi orang-orang yang tetap melakukan, kembali kepada diri mereka masing-masing, tanggung jawab mereka dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihatnya kepada ikhwan-ikhwan yang mendapat informasi ini, kita juga sebatas punya ilmu sudah, dapat ilmu dan kita amalkan ilmu yang kita dapat, dan kita tidak boleh istilahnya setelah dijelaskan ilmu kemudian masih tetap ada orang melakukan lalu kita anggap mereka bagaimana gitu, ya. Itu kembali kepada
puasa seseorang dalam menerima kebenaran dalil-dalil keterangan. Namun kita menyampaikan nasihat secara baik, damai, tentram, tanpa harus menggunakan ucapan yang tidak pantas kepada sebagian saudara-saudara kita yang mungkin dasarnya mereka ingin beribadah kepada Allah. Cuma kekurangan ilmu ya sebagian. Ya, sebetulnya kan masih banyak amalan-amalan sunnah yang mereka tidak lakukan ya. Tapi kenapa amalan-amalan yang masih belum tentu kepastian dalilnya mereka sangat bersemangat. Karena di situ ada dorongan-dorongan, termasuk dorongan dari hawa nafsu dan setan tentu pasti ya. Karena setan lebih senang umat ini jauh daripada sunnah dan lebih suka melakukan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor. Ya Ustadz, apakah sahih juga dalil bahwa mengqadha puasa wajib itu lebih utama dilaksanakan di bulan Sya'ban? Sebagaimana ada yang mengatakan bahwa para sahabat mengerjakan puasa qadha di bulan Sya'ban. Lalu bagaimana dengan penjelasan ulama yang lainnya bahwa yang ingin melaksanakan puasa 10 hari di bulan Syawal itu baiknya disempurnakan terlebih dahulu atau diqadha terlebih dahulu puasa wajib yang batalnya? Baik, sebetulnya tidak ada perbedaan dan tidak juga ada pertentangan dari pendapat ulama itu dalam masalah itu. Jadi ulama lebih mengutamakan hutang itu lebih baik cepat dibayar. Itu jelas sudah usul dari usul din ya, sudah pokok yang jelas itu bahwa hal yang wajib karena kita tidak tahu apakah kita akan hidup pas sampai bulan Sya'ban. Karena juga dalam hadis diambil keumuman oleh para ulama dari sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal." Orang telah melaksanakan puasa Ramadan, kemudian dilaksanakan puasa 6 hari. Para ulama di sini mengatakan orang yang punya peluang, kesempatan untuk secepatnya dia menunaikan kewajiban qadanya Ramadan itu lebih aula bagi dia. Pasti tidak ada yang mengingkari itu. Namun ketika dia sakit masih belum sempat setelah Ramadan dia atau ada urusan yang dia safar segala macam, seperti juga alasan Aisyah anha dan mengatakan sahabat mengqadha bulan Sya'ban itu suatu hal perlu berdalil. Yang ada itu hanya riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah anha yang mana karena beliau melayani Rasulullah SAW bala lima kanatihi kata Aisyah anha, maka beliau mengqadhanya pada bulan Sya'ban karena Rasulullah sering puasa pada bulan Sya'ban ikuti dengan mengqadha oleh Aisyah demikian. Dalil ini menjadikan sebagian ulama membolehkan mengqadha puasa Ramadan jika ada halangan dan juga ada uzur untuk dibayar ya boleh menunda ya boleh menunda sampai bulan Sya'ban gitu. Tapi tidak disebutkan keutamaan mengqadha bulan Sya'ban, itu beda lagi. Jadi jangan dipaham. Maka kalau kita memahami dalil perlu merujuk kepada pandangan para ulama ya. Dan masalahnya itu menunjukkan boleh, tidak mengatakan mengqadha bulan puasa Ramadan lebih utama bulan Sya'ban. Ya, entah mungkin kekurangan bacaan saya ya, saya belum pernah menemukan ada ulama mengatakan mengqadha puasa Ramadan utamanya bulan Sya'ban, saya belum pernah menemukan pendapat tentang hal itu. Mungkin saja ada, tapi saya kekurangan bacaan mungkin. Tetapi perbuatan itu boleh kalau dia memang ada uzur, ada halangan untuk secepat dia membayar qadha puasanya. Dan seharusnya seseorang itu beriman kepada Allah SWT ya. Lebih mendahulukan membayar hutang qadhanya. Bahkan lebih mendahulukan dari puasa Senin Kamis. Itu yang seharusnya dia gitu. Jangan puasa Senin Kamis dilaksanakan, masa qadha puasa enggak? Kan enggak mungkin gitu ya. Kemudian juga puasa-puasa sunnah lain dikerjakan qadha enggak, yang dulu wajib dulu. Kenapa boleh kita maka ulama kenapa kita boleh masa pola Syawal sebelum selesai qadha oleh sebagian ulama? Karena memang bulan Syawal terbatas waktunya bulan Syawal saja. Ya, maka sebagian ulama mengatakan kalau memang di akhir Syawal dia masih belum mengqadha Ramadan, kemudian Syawal sudah berakhir, sebagian ulama memberikan rukhsah boleh dia puasa sitam Syawalnya, kemudian setelah itu disempurnakan qadha puasa Ramadannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallahu khair atas jawaban-jawaban Al-Ustadz. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustadz untuk kajian atau soal jawab di kesempatan pagi menjelang siang ini. Mungkin ada hitam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah, silakan Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih untuk para pemirsa dan pendengar yang telah bergabung pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya, serta diberikan kepada kita keberkahan ilmu dan amal kita. Kita selalu istiqomah untuk berada atas sunnah Rasulullah SAW, bersabar menghadapi tantangan dan ujian serta cobaan.
Demikian, terima kasih. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.